Sesuatu yang serius telah terjadi. Kekacauan telah pecah di Shenzhen, Guangdong. Di Shenzhen, China, sebuah kota yang dirayakan sebagai pusat teknologi dan ekonomi global. Bentrokan kekerasan telah menyingkapkan biaya kemanusiaan dari pembangunan yang tak terkendali. Ribuan pekerja konstruksi di proyek Baijiu-Tanhua Garden di distrik Nanshan, sebuah kompleks perumahan profil tinggi yang dipimpin oleh Biro Kedua Konstruksi China milik negara, mengadakan protes atas 6 bulan upah yang belum dibayar. Apa yang dimulai sebagai demonstrasi damai yang ditandai dengan spanduk, gerbang yang diblokir, dan teriakan, "Berikan uang hasil kerja keras kami," berubah menjadi kekacauan ketika polisi, pasukan khusus, dan unit bersenjata bergerak masuk. Laporan lokal dan unggahan media sosial menggambarkan pekerja diseret ke dalam van, ditekan ke tanah, dan dalam beberapa kasus terluka. Beberapa dirawat di rumah sakit, kewalahan oleh kelelahan emosional dan fisik. Jauh dari acara yang direkayasa atau fitnah eksternal, ini adalah seruan mentah dari kelas pekerja China, tuntutan martabat dan kelangsungan hidup di salah satu kota terkaya di negara itu. Proyek Baijiu-Tanhua yang dipromosikan sebagai model pembaruan kota dan kesejahteraan penduduk menyembunyikan realitas yang sangat berbeda. Pernyataan resmi dan kampanye media menggembar-gemborkan kredensial yang didukung negara. Namun ribuan pekerja telah bekerja tanpa bayaran, dengan alasan seperti kekurangan dana atau akun yang tertunda. Para pekerja ini, yang memanjat peranca dan mengangkut baja dalam kondisi yang melelahkan, bertahan hidup dengan makanan minimal. Roti polos yang diregangkan selama berhari-hari, mie instan yang dipadukan dengan air keran. Akun terverifikasi dari lokasi mengungkapkan pekerja yang belum melihat keluarga mereka selama berbulan-bulan menghadapi penggusuran atau terus bekerja meskipun terluka, takut bahwa berhenti dapat berarti kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bayaran. Seorang pekerja yang terekam dalam video yang sekarang dihapus berkata, "Kami tidak mengemis. Kami berjuang untuk hidup." Inti dari krisis ini adalah sistem yang rusak dalam industri konstruksi China. Proyek-proyek pemerintah diberikan kepada raksasa milik negara seperti Biro Kedua Konstruksi China, yang mengalihdayakan ke berbagai lapisan subkontraktor. Setiap lapisan mengambil keuntungan, menyisakan sedikit, jika ada, untuk pekerja. Untuk memenuhi tenggat waktu atau menutupi biaya, manajemen seringkali mengalihkan upah ke bahan atau pengeluaran lain, membuat pekerja tidak mendapatkan apa-apa sementara mereka yang di atas makmur. Kontradiksinya jelas. Sebuah proyek yang mengklaim peduli terhadap orang-orang dan membawa kebahagiaan bagi penduduk sepenuhnya mengabaikan pekerjanya yang kesulitannya tidak terlihat di iklan-iklan yang dipoles. Selama berbulan-bulan, para pekerja mencari jawaban hanya untuk menghadapi pengalihan dari manajer proyek dan subkontraktor. Beberapa subkontraktor sendiri tidak dibayar menggunakan tabungan pribadi untuk menutupi upah beberapa pekerja. Pada akhir Mei, frustrasi para pekerja memuncak. Mogok mereka adalah sikap untuk mendapatkan rasa hormat, penolakan untuk diabaikan. Namun, alih-alih negosiasi, pihak berwenang menanggapi dengan kekuatan. Polisi dipanggil dan protes dengan cepat ditumpas. Video yang dibagikan sebentar di platform seperti Weibo dihapus dan pencarian untuk upah Baijiu-Tanhua sekarang menghasilkan sedikit, menggarisbawahi kontrol ketat China atas wacana publik. Insiden ini tidak unik. Perselisihan upah telah lama melanda lokasi konstruksi Shenzhen, terutama proyek-proyek milik negara. Ketergantungan pada pekerja sementara, seringkali tanpa kontrak atau jaminan sosial, membuat mereka rentan. Mencari keadilan itu sulit. Biro Tenaga Kerja mengarahkan pekerja ke kontraktor yang mengutip penundaan dan putusan arbitrase seringkali tidak ditegakkan. Mereka yang memprotes berisiko masuk daftar hitam, dilecehkan, atau dituduh mengganggu ketertiban umum. Sistem ini melindungi perusahaan milik negara dan regulator yang menghadapi sedikit akuntabilitas sementara pekerja menanggung beban kerangka kerja tenaga kerja yang cacat. Kerusuhan Baijiu-Tanhua mencerminkan ketegangan yang lebih dalam mesin ekonomi China. Sektor konstruksi, pilar PDB negara, menggerakkan gedung pencakar langit, kereta api berkecepatan tinggi, dan ekspansi perkotaan. Namun, pekerjanya dikesampingkan dalam kebijakan dan perlindungan. Mereka muncul dalam statistik dan propaganda, tetapi tidak dalam perlindungan yang berarti. Kesalahan jatuh pada subkontraktor, tetapi pertanyaan tentang pengawasan, di mana para regulator, tetap tidak terjawab. Perusahaan milik negara, simbol kebanggaan nasional, terlindung dari pengawasan. Kegagalan mereka disembunyikan untuk menjaga penampilan. Krisis tenaga kerja ini bertepatan dengan tantangan ekonomi yang lebih luas. Ekonomi China yang melambat berdampak buruk dengan pengecer seperti yang supermarket menutup lebih dari 200 toko, membuat 10.000 pekerja kehilangan pekerjaan. Rak-rak kosong dan kasir yang tidak berfungsi menandakan penurunan pengeluaran konsumen. Sebuah peringatan untuk tahun 2025. Karena 12 juta lulusan perguruan tinggi membanjiri pasar kerja yang tegang. Kesulitan pekerja konstruksi dan karyawan retail sama-sama mengungkapkan sistem yang mengutamakan
mengutamakan pertumbuhan daripada rakyatnya. Jika tidak ditangani, ketegangan ini dapat memicu kerusuhan lebih lanjut, menantang narasi kemajuan China. Protes Bai Huiyanhu bukan tentang pembangkangan pekerja. Ini tentang sistem yang gagal memenuhi janji. Ini adalah seruan untuk bertahan hidup, bukan kekacauan. Agar perubahan terjadi, China harus menghadapi ketidakadilan tenaga kerja ini, baik melalui pengawasan yang lebih kuat atau tekanan internasional. Tanpa tindakan yang berarti, krisis hari ini di Shenzhen menjadi peringatan keras akan potensi kerusuhan di seluruh negeri. Dunia mengawasi, dan tanggapan China akan menentukan jalan ke depannya. Para pemohon di Shanghai membela hak-hak mereka di dalam pemerintahan, meneriakkan slogan, "Gulingkan Partai Komunis." Di metropolis Shanghai yang gemerlap, yang telah lama dilihat sebagai simbol kekuatan ekonomi dan ambisi global China, protes seorang pria lanjut usia telah menembus keheningan seputar sistem petisi yang sangat terkontrol di negara itu. Pada usia 70 tahun, Liu Dongbao bukanlah seorang revolusioner berdasarkan niat. Namun setelah bertahun-tahun banding hukum yang sia-sia, pelecehan kejam oleh otoritas lokal, dan keputusasaan yang semakin besar, ia melakukan apa yang banyak orang di China tidak berani. Ia berteriak, "Gulingkan Partai Komunis," di dalam kantor pemerintahan. Beberapa hari kemudian, ia ditangkap. Kisah Liu tidak terisolasi. Sebaliknya, itu mencerminkan keretakan yang lebih dalam dan semakin terlihat di dalam negara China, di mana mekanisme tradisional untuk menyampaikan keluhan telah runtuh dan protes, yang dulunya tidak terpikirkan, menjadi jalan terakhir. Pada Desember tahun 2023, lebih dari 30 Chengguan, petugas manajemen perkotaan China yang terkenal tidak bertanggung jawab, tiba tanpa pemberitahuan di rumah Liu di Jalan Wuying di distrik Jing'an, Shanghai. Tanpa menunjukkan dokumen hukum atau peringatan sebelumnya, mereka menghancurkan barang-barang miliknya di luar. Ketika Liu keberatan, mereka memukulinya, meninggalkannya dengan cedera kepala. Tidak ada penyelidikan yang menyusul. Sebaliknya, para pejabat kembali beberapa hari kemudian dan menyita lebih dari 30 barang pribadinya, yang tidak ada yang dikembalikan. Le beralih ke praktik kuno mengajukan petisi kepada pemerintah pusat. Namun di China modern, sistem petisi telah menjadi kurang dari penyelamat dan lebih dari sebuah jebakan. Ketika Le pergi ke Zongnanhai di Beijing, pusat saraf Partai Komunis China, untuk mengajukan kasusnya, ia ditangkap dengan tuduhan samar, memicu pertengkaran dan menimbulkan masalah, sebuah istilah hukum yang sering digunakan. Le telah ditahan secara pidana 5 kali dan dikurung di ruang gelap, tidak resmi, situs penahanan di luar hukum yang dikenal karena kerahasiaan dan kurangnya proses hukum. Namun, ia kembali ke kantor petisi. Bagi Le, yang mengkhawatirkan pihak berwenang bukanlah slogannya, melainkan tindakan muncul di Zongnanhai. Mengajukan petisi di sana lebih menakutkan mereka daripada meneriakkan slogan anti-partai, katanya kepada rekan-rekannya. Bukan kata-kata yang mereka dengar, tetapi simbolisme bahwa seseorang masih percaya negara dapat dimintai pertanggungjawaban. Keyakinan itu dibagikan oleh Ma Yalon, seorang pemohon veteran lainnya di Shanghai. Sejak diusir secara paksa pada tahun 1998, meskipun ada putusan pengadilan yang menguntungkan, Ma telah mendokumentasikan puluhan tahun pelecehan. Diikuti oleh agen, ditolak perlindungan polisi, dan secara efektif dibungkam. 2 kali dijatuhi hukuman kerja paksa, Ma disiksa, kakinya patah oleh polisi, dan sekarang berjalan dengan kruk. Ibunya yang hampir berusia 80 tahun dirawat di rumah sakit karena stres. Ma terus menulis, tetapi karyanya jarang lolos dari sensor online ketat China. Situasinya menggambarkan apa yang banyak kritikus sebut, negara pemeliharaan stabilitas, sebuah sistem di mana setiap upaya untuk menantang korupsi lokal tidak disambut dengan reformasi melainkan penindasan. Dalam kata-kata Ma, China telah memasuki keadaan tanpa hukum. Yang kuat memangsa yang lemah, kekuasaan adalah segalanya. Publik ditipu dan hukum diinjak-injak, katanya. Bersama-sama, Liu dan Ma menyingkap tirai pada sistem yang memasarkan dirinya sebagai stabil, harmonis, dan adil, namun berfungsi bagi banyak rakyatnya sendiri sebagai dinding ketidakpedulian yang tak tergoyahkan. Ketika saluran petisi diblokir dan saluran hukum ditutup, kata Ma, apa yang tersisa? Saya tidak tahu apa yang diinginkan pemerintah ini lagi. Rasanya seperti mereka mencoba mendorong orang untuk memberontak. Di negara di mana perbedaan pendapat publik jarang,
berisiko, dan seringkali dihukum berat. Pembangkangan Le dan Ma mungkin tidak akan mengubah sistem. Namun suara mereka menembus keheningan seperti lonceng peringatan, mengingatkan dunia bahwa di balik permukaan yang dipoles dari kebangkitan China, tersembunyi sebuah kisah yang pihak berwenang lebih suka dunia tidak dengar.